Karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahlil jannah. Jadi kita nak salat mesti ahlil jannah. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah ngomongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni aku. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetap salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang ngono-ngono tok ae. Bedanya ya roh tingkat kegagalannya, paham ya? Setan kan ingin manusia nggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita tidak maling, yang sholat juga banyak. Itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? Setan. Mana kalau mbak setan itu saya kita bawa nih. Ya melihat ini ngono kon bunroko ya kok gelem. Misalnya dia ini hebat kan, buatan purun pasti tak nih swarga mau. Ternyata dia nembus swarga gak iso kan? Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali. Untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo, tapi nggak pernah kurban. Karena kalau dia kurban, dua beliau ini kurban, nanti dikira kurban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua. Dan al-ajur bi qadrit, tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta. Padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf itu harus jalan kaki. Itu kalau Anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana nahu insanun unzur ila mahabbati lil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan. Kalau yang enggak senang berarti enggak usah, pokoknya kalimatnya gitu. Idza aradta an ta'rifal insana annahu insanun unzur ila mahabbati ilm. Fakullama zatat mahabbatul ilm zatat insaniyatu. Semakin dia senang ilmu, berarti semakin dia manusia. Karena kalau Anda suka makan, hewan juga suka makan. Anda senang kumpul perempuan, hewan-hewan malah banyak pasangannya. Suka menang-menangan, hewan juga suka menang. Tapi kalau suka ngaji takrib, tidak ada yang ngaji takrib. Kalau kamu suka ngaji ihya, itu pembeda betul. Tidak ada hewan yang suka ngaji ihya. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zatat mahabbatul ilm zatat insaniyat. Yang terakhir jangan pernah merubah dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Segaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya meskipun modern tidak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau Anda berdoa, pasti hati Anda, aku mandi tanda. Doa saya makbul apa enggak? Sehingga Anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah. Anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa enggak, sehingga terus kalau enggak dikabulkan saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok maksiat apa wae ketoke ya wis rondok tahu. Mancing rondok tahu misalnya enggak sampai zina ya delok. Bodoni ya sering. Tobat ya sering, pokoknya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa? Saya. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja. Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur
Sudah sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah, anta robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja, yang sama, kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah, meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Mustafa itu santri Mustafa serangan itu saya takut Gus nuzulul Quran tanggal 17 saya tuh kotor tanggal biru oh orang merata mau cek Quran karwan inna anzaltahu fi lailatul qadar kan nuzulul Quran yo oh terus selamanya haran dulu takut kok ngono lah ya nuzulul Quran tanggal 17 lailatul qadar 17 saya iki golek luyane wis tanggal-tanggal iki golek apa kalau ini wis entuk teman-teman niki pun kliwat teman wis kliwat. Tapi cara hadis kon goleki ning tanggal 10 akhir. Nah, 10 akhir itu maksudnya itu 10 akhir tanggal 11. Apa 10 akhir itu 10 kok tanggal apa? Selikur. Ya gak tau mikir ngono to. Nabi dawuh al asrul awakhir. 10 sing akhir-akhir orang akhir to no. Akhir-akhir to. Malah ana ulama sing darani Lailatul Qadar ya mulai tanggal pinten 1 gitu. Ono sing mulai tanggal pinten 10. Kok Nabi nak ngendikan misteri 10 sing akhir. Al asrul awakhir apa asrul akhir nang hadis e. Al asrul awakhir. Jadi ya semono iku. Sing jelas aku yakin sangger Islam untuk kabeh wis kok gampang. Nah itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Medina nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Tapi nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Arep tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangkleti tiyang ngeten. Waneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeleng. Mungkin kalau jenengan Agus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tangklet mah. Musotek lho tau ngaku nabi. Musotek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi Gus? Kok pintere waktu lho. Dekne udah enggak? Lah piye kok pinter? Kiai wis top Gus, nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirannya dia wong ngaku nabi berarti mondok apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Bukan musibah tenan. Ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenang ditinggal kerja dada. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Mana kula sering gujoyo anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem. Apik. Wonten kiai nek ana jamaah ra ngaji ngamuk-ngamuk marine tak kandhani kula.
Tak kandhani sing ra ngaji luwih bener timbang sing ngaji kok saged Gus. Lah iya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ra ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nah sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus. Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko iku wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko bener-bener terus. Lah kowe nak ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak saya kan. Jadi tak warai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu. Karena ngono sih, mulane status permanen manusia itu yo kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi, status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi, iku status kehambaan. Ciri khas hamba iku ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat yo nganti sikile abuh ora krasa. Pancen yo kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan ramban bari imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam kecepet rawae idola no. Iku wis ora wali blas. Lah ana sing rawali malah gugat rawae ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra rawae gugat sunat rawae malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan nek iso ora usah salat sunat akeh, tapi salat fardu sing tenanan di jiwa. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar, ngakonin Allah Maha Besar. Itu wis sak gede-gedene utangmu jek gede merah. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Kakek wali diutang ra iso nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Lanjaran wali utangnya akeh tak koi lagi wali kok utangnya akeh sok tak sahur yang akhirat ya suka kuning kono kok dunia nih akeh nih akhirat wali gampang nyaur tapi ojo tiru perawat mau tiru rasa nyaur dunia nopo akhirat jadi lengi-lengi tak warai jadi carane jadi kauron itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran iku orientasi iku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya itu ila Allah wa ma'allah wa billah. Lan Islam taufik ku ngarang kitab sulam iku maknane iku tangga. Taufik ku maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ila Allah menuju Allah. Dan semua kekuatan kita juga bila karena pertolongan Allah. Dari Islam taufik itu berminggu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak foto bingung do mirin berminggu wa lahu wa bihi. Itu maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek pegat tidak ini nek kawin syarat saya nikah. Lalu kula rapati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan jangan nurut. Kula hormat mbek mursyid. Kula ketemu tak cocok, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dhewe. Lho ngaji ku nerangno hukume pangeran, nerangno identitas dhewe lha opo nek dibakas gak penting. Penting terangno hukume napa? Pangeran. Mulane mesti ini ulama fikih be ulama thariqah mestine dadine wali dhisik ulama fikih nerangno hukum halal nek napa pangeran kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dadi wali iku mursyid. Kok mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih ra iso nangis. Akhire sing ahli fikih ra sido dadi napa? Mestine gampang dadi wali ku ahli fikih. Apa sing dimaksud majalis iku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa haram.